Sukacita hari ini? Semangat? Semangat ya. Ibu-ibu, hari ini ibadah kita berbeda dari yang biasanya ya. Kalau ibu-ibu lihat di depan tadi ada beberapa teman kita yang ikut cek darah gitu ya. Karena hari ini kita adakan semacam seminar kesehatan gitu ya. Kita mau belajar tentang kesehatan. Jadi bukan hanya kita belajar tentang firman Tuhan, tapi kita juga perlu tahu hal-hal yang lainnya. Dan saat ini kita mau belajar tentang kesehatan. Dan yang mensponsori acara kita di hari ini adalah dari Rumah Sakit Geraha Kedoya ya. Jadi nanti ibu-ibu setelah ibadah nanti bisa ikut juga cek darah. Tadi saya sudah cek darah dan juga tekanan darah gitu ya. Puji Tuhan hasilnya normal ya. Nanti juga akan dikasih snack dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dan saat ini kami dari WBI memberikan kesempatan pertama sebelum masuk dalam materi ya, kita akan tahu dulu, dapat informasi dulu mengenai Rumah Sakit Geraha Kedoya yang mensponsori kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Retna dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Retna. Ada? Oh, ya. Saya pikir masih di depan, maaf ya Ibu Retna. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi Ibu semuanya dan Bapak, mungkin ada Bapak ya sedikit ya. Shalom, perkenalkan nama saya Retna dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Materi PPT-nya boleh Bu? Bapak dan Ibu, mohon maaf, ada yang udah pernah dengar Rumah Sakit Geraha Kedoya sebelumnya? Sudah ya? Udah semua ya? Ada yang tahu di mana Bu? Oh di Kedoya, aduh udah tahu semua. Tadinya saya mau kasih hadiah buat satu orang Bu, ternyata tahu semua. Oke baik, Bapak dan Ibu, Rumah Sakit Geraha Kedoya berada di Jalan Panjang Arteri nomor 26, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Enggak terlalu jauh ya Bu dari sini ya Bu? Iya, oke. Ini kita berdiri di tanggal 11 November 2011, berarti kita sebentar lagi mau ulang tahun ya Bu. Nah ini nomor teleponnya, mungkin Bapak dan Ibu kalau mau catat atau mau difoto boleh ya, barangkali ada sesuatu yang sifatnya emergensi boleh Bu, silakan dikontak. Berikutnya boleh. Oke, Rumah Sakit Geraha Kedoya memiliki 200 kapasitas tempat tidur untuk rawat inap dan 28 spesialis, termasuk hari ini spesialis Dr. Rudi yang akan isi acara di hari ini ya Bu ya, yaitu polispesialis bedah tulang ya Dok ya. Ya baik, berikutnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah datang ke poli kita? Pasien Rumah Sakit Geraha Kedoya ada Ibu? Dokter siapa Bu? Oh lupa, oh iya. Diabetes internis ya Bu? Ya baik, oke. Berikutnya untuk dokter spesialis kita memiliki 128 dokter dan untuk dokter umumnya 24. Dan kita juga sudah terakreditasi nasional dan juga internasional ya Bu ya. Jadi kita kelasnya sudah sama seperti Puri Indah, Pondok Indah, itu kita sudah sama ya Bu. Nah berikutnya kita memiliki kamar perawatan dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, super VIP dan yang paling tinggi itu presidential suite Bu, yang paling tinggi. Bagus ya Bu ya ruangannya ya Bu ya. Tapi sebagus-bagusnya di kamar rumah sakit tetap enakan di rumah ya Bu ya, kumpul bersama keluarga ya. Baik berikutnya. Nah mulai dari tahun 2022 kita sudah bergabung atau kita dibeli sama grup besar yaitu grup MTech Bu. Ada yang tahu grup MTech? Ya jadi kita sudah bareng sama IMC. Berikutnya Pak boleh. Ya, IMC ini kita ada yang di Alam Sutra, ada yang di Pekayon, ada yang di Tangerang, cuma yang paling dekat dari sini mungkin Rumah Sakit Geraha Kedoya ya Bu ya, masih di area Jakarta Barat juga. Oke berikutnya. Nah ini grup besar MTech, ada SCTV, ada Indosiar, ada juga Grab, itu kita satu grup Bu. Berikutnya. Berikutnya, boleh. Nah, kita sudah bekerja sama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK. Tapi kalau untuk untuk BPJS TK ya Bu, untuk kesehatan kita belum.
Jadi BPJS TK ini misalnya nih Bu, ada karyawan kita atau Bapak Ibu tergabung dalam satu perusahaan, kalau terjadi kecelakaan saat bekerja dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah, itu kalau dibawa ke rumah sakit Gerak Kedua itu di cover Bu sama BPJS TK. Selama masih aktif dalam keanggotaan BPJS TK ya Bu. Misalnya driver atau Mbak di rumah ART itu kalau kecelakaan boleh dibawa ke IGD kita Bu. Nanti kita urus dan di cover sama BPJS TK. Gitu ya Dok. Baik, berikutnya. Nah, selain BPJS TK kita juga sudah bekerja sama dengan partner insurance, beberapa insurance ini yang terdaftar ya Bu ya. Jadi sebelum misalnya Ibu mau datang rawat inap, mau ada pre-admission juga boleh, nanti kita ajukan dulu. Untuk pembayarannya menggunakan insurance juga bisa. Oke, berikutnya. Nah, di sini untuk Bapak dan Ibu yang menjadi jemaat sini tadi mungkin udah banyak yang ikut cek di luar tadi ya Bu ya. Cek GDS tadi. Nah, nanti di situ kan udah ada datanya, nama, tanggal lahir sama nomor telepon. Nah, nanti setelah ini kita akan kirimkan kartu komunitas. Jadi dia bentuknya e-card Bu. Elektronik kartu digital. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu datang ke Rumah Sakit Gerak Kedoya, pada saat pembayaran tinggal dikasih tahu aja bahwa member komunitas. Ini dia ininya Bu, untuk diskon-diskonnya ini Bu. Jadi biaya administrasi 50%, ini biaya administrasi ya Bu ya, bukan biaya konsul dokter. Lalu untuk paket MCU 15%, laboratorium 10%, fisioterapi dan radiologi 10%. Nah untuk obatnya 5%. Jadi nanti setelah ini kalau ibu yang belum cek GDS boleh silakan cek, nanti kasih nama sesuai KTP sama tanggal lahirnya, nanti kita kirimkan melalui WA. Ya, baik. Berikutnya. Nah ini konteks saya Bapak dan Ibu boleh difoto atau boleh dicatat, nanti kalau misalnya ada yang mau datang ke Rumah Sakit Gerak Kedaya mau konsul, barangkali mau ke Dokter Rudi, nanti boleh WA saya aja, nanti saya bantu daftarkan ya. Silakan Bu. Belum ya? Oke, sudah ya. Bapak dan Ibu ini sosial media kita Ibu. Tadi. Ini sosial media kita, kalau mau follow boleh, atau udah ada yang follow? Lagi dihack Dok, kebetulan. Iya, baik. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu, perkenalan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dokter Rudi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Retna. Kasih. Ya, ibu-ibu seperti tadi saya sampaikan, hari ini kita belajar tentang kesehatan khususnya adalah tulang belakang ya, nyeri tulang belakang ya. Seringkali kan kita juga kalau melakukan sesuatu ya, apalagi kita ibu-ibu ya di rumah ya, Nana ya. Kalau lagi nyapu, lagi ngepel gitu, kadang tulang belakang kita suka sakit gitu ya. Dan sekarang ini kita mau belajar kenapa sih bisa sakit, apa yang salah dalam kita lakukan pekerjaan kita gitu ya, terus resikonya apa dan bagaimana kita mencegahnya. Dan saat ini kita akan materinya akan disampaikan oleh Dr. Rudi, boleh ditayangkan biografinya, silakan. Ya, akan disampaikan oleh Dr. Rudi Hadinata, MKED SPOT, Hip and Knee ya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis Hip and Knee, sendi dan ini ya, pinggul dan dengkul ya. Pendidikan dari 2002 sampai 2009, program studi kedokteran umum dari Untar, lalu 2012 sampai 2018, program pendidikan dokter spesialis ya, spesialis ortopedi dan traumatologi dari USU Medan. Tahun 21 sampai 22 fellowship hip and knee ya, jadi ini khusus untuk tulang ya. Jadi jadwal praktek dari Dokter Rudi ini hari Rabu dan Sabtu di EMC Geraha Kedoya tadi gitu ya, jam 5 sampai jam 8. Baik, tak lama-lama saya persilakan kepada Dokter Rudi Hadinata. Ya, kita berikan tangan Dokter Rudi. Silakan Dokter. Terima kasih. Selamat pagi Ibu-Ibu, Shalom. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Senang sekali pagi ini dapat kesempatan untuk sharing mengenai topik kesehatan yang umum pada masyarakat ya, yaitu nyeri tulang belakang. Saya bulan lalu mendapat undangan ya, saya senang sih diundang ke sini ya untuk sharing. Mudah-mudahan setelah Health Talk ini informasinya bisa nyampe dan bisa bermanfaat. Nah,
Nyeri tulang belakang ya. Tulang belakang itu seperti kita ketahui mulai dari leher sampai dengan tulang ekor. Ini kan memang panjang sekali, ya, luas sekali. Tetapi nyeri yang paling sering sebenarnya adalah nyeri pinggang, betul ya? Tidak menutup kemungkinan di leher. Kan banyak juga yang bilang, saya nyeri di sini, bahu, kadang-kadang ke tangan. Banyak sekali kita bisa diagnosa. Bisa mikir, oh ini kadang-kadang orang bilang nih, tangan kiri saya sakit nih, bahu saya sakit, hati-hati jantung katanya gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari leher. Nah, spesifiknya yang paling sering adalah nyeri punggung bagian bawah. Kita singkat, biasanya kita pada bilang, ibu-ibu ataupun pasien datang bilang, saya nyeri pinggang dok. Sekarang kita kupas satu-satu ya. Apa itu nyeri tulang belakang? Nah, tulang belakang sendiri kan dari atas sampai ke bawah. Tapi kita hari ini mungkin bicara yang lebih sering, nyeri pinggang. Ya. Banyak sekali pasien itu datang ke poli saya, terbanyak itu adalah nyeri pinggang. 50-80% hampir semuanya pernah mengalami. Mau usia tua, mau anak-anak sekalipun pernah. Bahkan dikatakan, penelitian di Amerika itu mengatakan bahwa inilah penyakit tersering nomor 2 setelah ISPA. Kita semua pernah mengalami batuk pilek. Nah nomor 2 itu nyeri pinggang. Ya. Penyebabnya itu macam-macam. Yang paling sering itu sebenarnya tegang otot. Banyak sekali masalahnya cuma di otot. Tetapi memang banyak juga yang datang khawatir. Pinggang saya sakit nih, nanti kenapa-napa lagi. Iya memang kalau misalnya ada keluhan, sebaiknya sedari dini diperiksa, jangan terlambat. Tidak sedikit juga yang datang sudah sampai menjalar, aduh betis saya sudah sakit, pinggang saya sakit, berapa tahun bu? 5 tahun, kok sanggup ya, tahan-tahan sakit 5 tahun gitu kan. Nah penyakit yang sering lagi yaitu kalau misalnya pernah dengar, namanya HNP. HNP ini bantalan sendi tulang belakang itu nonjol ke belakang. Nah, HNP ini kadang-kadang yang datang itu kebanyakan anak muda. Bukan usia tua. Yang usia tua yang sering datang saraf kejepit. Tapi si HNP kalau datang anak muda kan biasa dia dikatain sama temennya, oh jompo lu, jompo. Ya enggak. HNP ini tersering anak-anak 20 tahun, 30 tahun. Karena mereka sangat aktif hari-harinya, olahraga. Belum lagi yang senang angkat beban ya, termasuk saya mungkin ya. Oke, lalu juga ada penyakit-penyakit lainnya seperti saraf terjepit. Ya, nah saraf terjepit ini lebih sering umum pada yang memang udah usia ya, karena jepitan saraf ini bisa macam-macam. Mulai dari masalah bantal sendi ya, tidak stabilnya tulang belakangnya geser-geser tuh sebenarnya. Sehingga akhirnya terjadi pengapuran di belakang. Pengapuran berarti tumbuhnya suatu jaringan tulang baru di tulang belakang. Itu neken ke belakang sehingga sarafnya terjepit dan menimbulkan keluhan. Oke, next slide. Ini bukan kita mau belajar anatomi ya, terlalu kompleks. Hanya untuk menunjukkan bahwa penyebab tersering adalah otot. Inilah otot di tulang belakang yang luas sekali penampangnya. Bayangkan ada satu otot di pinggang kita ini, selebar ini. Jadi dengan aktivitas kita hari-hari, kadang-kadang ya keluhan yang tersering adalah memang hanya tegang otot. Next. Nah ini adalah gambar dari tulang belakang. Biasa saya kalau menjelaskan ke pasien selalu saya tunjukkan yang normal. Normalnya itu seperti ini ya. Nih kalau dilihat dari belakang, samping, ini tulangnya saja, ini penampang dari masing-masing tulang belakang. Biasa yang tersering kan di bagian bawah nih kalau pinggang ya. Nah biasanya kita jelasin diambil satu bagian kecil lagi di sini. Di mana dari setiap tulang itu ada tulang, yang biru ini bantalan, ya. Di belakang ini saraf. Nanti kita bisa lihat satu-satu.
penjelasan yang berikutnya. Tolong berikutnya. Nah, ini yang tadi disampaikan, tulang, bantalan tulang. Ini bantalan yang memang nonjol ke belakang, di mana sarafnya yang warna kuning ini tertekan. Inilah yang namanya bisa jadi pada derajat ringan HNP, apabila tonjolan dari bantalan ke belakang ini disertai dengan pengapuran pada sisi sini, ataupun sendi daripada tulang belakang kita itu tidak rigid, dia bisa bergerak. Makanya kita bisa twisting, kita bisa bending, karena dia ada persendian. Tapi apabila dua dari depan dan dari belakang menekan, itulah yang namanya saraf terjepit. Dan keluhannya biasanya gejalanya lebih serius. Next please. Nah, berikutnya lagi ini. Kayaknya kita kuliah kedokteran, tapi enggak. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang, oh ternyata begini. Oh saya enggak perlu khawatir. Oh kapan saya harus cari dokter nih. Ya, mudah-mudahan keterangannya nyampe. Ini adalah namanya dermatom. Jadi kita punya tubuh, mau ngomong, mau gerak, mau merasakan sakit dicubit, mau kulit kita merasakan sentuhan, itu semuanya dari saraf. Jadi saraf ada dua fungsi, gerak dan merasakan. Dan nyeri, itu fungsi-fungsi daripada saraf. Dan uniknya, saraf ini kalau pada tulang belakang, dilihat tuh, yang kuning-kuning keluar dia. Kenapa orang bilang, kenapa tulang belakang kok sakitnya di betis dok, sakitnya di lutut. Karena dari tulang belakang itu, mereka gabung lagi di bawah, turun ke bawah lagi, cabang lagi jadi banyak. Sehingga kalau datang pasien bilang, saya sakit betis bagian luar dok, L4. Saya sakit betis bagian belakang dok, bagian luar dok L5. Bagian lutut dok L4, belakang dok S1. Sebelum MRI keluar, dokternya sudah kira-kira nih. Tinggal nanti biasanya kita periksa lanjutan. Di ronsen, di MRI, tahu kita, oh ini di sini nih masalahnya. Oke, terus. Nah, penyebabnya ya. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa mencegah. Penyebabnya sebenarnya yang paling sering adalah kalau pada otot ya, itu adalah aktivitas, postur ya, postur kita berdiri, postur duduk, mengangkat. Juga faktor berat badan, ya. Obesitas ini sendiri berarti memberikan beban lebih pada tubuh, tidak cuma pada tulang belakang, juga pada lutut. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa saya ahli lutut bicara tulang belakang ya? Tapi nggak apa-apa, karena kan memang majorly kita disiplin ilmunya kan tentang ortopedi ya, tentang tulang. Kebetulan hari ini yang bisa ngisi saya, mungkin lain waktu kita akan bicara tentang lutut mungkin ya. Nah, habis itu merokok, ya, merokok juga salah satu faktor pencetus. Seperti tadi disampaikan, pekerjaan, aktivitas, ya, stres. Stres juga bisa menyebabkan nyeri pada tulang belakang atau pinggang. Next. Nah, jangan khawatir, karena 90% nyeri tulang belakang biasa sembuh dalam 1 tahun. Tapi setidaknya nyerinya ini ya mesti diatasin, bukan kita bilang, oh tenang aja dokter bilang 1 tahun pasti sembuh kok, saya jalanin aja waktu 1 tahun sembuh kita. Bukan, tapi kita cari tahu faktor resikonya apa sih. Oh ternyata saya duduk salah postur, oh saya jalannya juga salah, oh saya ada sakit lutut. Ini satu hal ya, saya paling banyak menemukan pasien sakit pinggang karena dia jalan tidak balance. Dia sakit lutut sebelah kanan, dia nopang sebelah kiri. Otomatis jalan kita tuh udah belok, sehingga lama-lama beban daripada tulang belakang kita itu tidak seimbang. Timbullah dia nyeri tulang belakang, yang biasanya pertama kali itu cuma otot. Tapi lama-lama karena tulang belakangnya tidak seimbang, geser. Geser neken saraf, baru saraf kejepit. Lanjut. Nah, keluhannya bermacam-macam ya. Ada yang cuma nyeri-nyeri aja, ada yang rasanya kayak ditusuk-tusuk ya di pinggangnya. Ada yang rasanya panas. Paha saya panas, pinggang saya panas. Nah, kalau sudah mulai ada rasa-rasa panas, biasanya inilah gejala dari awal-awal sarafnya itu sudah mulai terdorong. Kita belum bilang terjepit ya.
Baru kalau seandainya nyerinya menjalar ke tungkai, itu kemungkinan sarafnya sudah mulai tertekan ataupun terjepit. Kalau yang tadi kan terdorong. Nah biasanya kalau yang pada gejala-gejala seperti ini, yang awal ya, yang jepitannya masih ya kalau tadi ukurannya segini, masih segini, dia biasa jalan, duduk, berdiri, sakit, baring hilang, ya. Nah biasanya nyeri ini semua nyeri tulang belakang yang pada seperti tadi dibahas hilang cukup dengan berbaring. Tapi kalau tidak hilang dengan berbaring itu adalah indikasi segera periksa karena harus waspada. Jadi nyeri tulang belakang yang kita bahas hari ini adalah nyeri-nyeri sehari-hari aja. Tapi salah satu nyeri tulang belakang yang terbanyak yang memang cukup serius itu ya infeksi tulang belakang yang kita nggak tahu dan menyerang siapa saja. Tapi ini nanti kita akan bicara tentang kapan sih mesti periksa gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Nanti bilang dokternya nakut-nakutin nih. Dokternya nakut-nakutin nih biar kita periksa ya. Enggak ya. Mudah-mudahan informasinya nyampe ya. Terus nah, kapan periksa ke dokter? Apabila nyerinya itu lebih daripada 2 minggu. Karena kita bedakan nyerinya itu nyeri awal ya, nyeri subakut ataupun nyeri setelah 2 minggu, biasanya sampai 14 minggu. Dan nyeri kronik. Kronik ini dia lebih daripada 14 minggu, masih sakit. Kalau lebih daripada 2 minggu sakit, segera periksa. Minimal biasanya, kan 2 minggu itu biasa pasien ya, apalagi yang sadar sama kesehatan, dia sakit nih 4 hari, apalagi nyerinya luar biasa, lumayan nih ganggu aktivitas. Dan saya sih merasa, dulu saya praktek di Kalimantan Barat, kalau di sana sih benar-benar dah, sampai udah bungkuk baru datang, sampai udah gak kuat kakinya baru pada datang. Ya, tapi kan kita di kota yang sudah lumayan maju, fasilitas kesehatannya selangkah dari rumah. Puskesmas, klinik, semuanya kita gak usah bilang rumah sakit deh. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit pasti udah mulai berobat. Tapi apabila berobat ke klinik 2 minggu tidak ada perbaikan, sarannya dirujuk ke atas lagi supaya bisa ditindak lanjut, minimal di ronsen ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, apabila nyerinya disebabkan oleh infeksi ataupun ya amit-amit ya tumor tulang belakang, itu bisa dideteksi minimal oleh ronsen. Tapi tidak pada fase lanjut, pada fase awal ya. Fase awal kita butuh pemeriksaan yang lebih serius. Contohnya MRI atau scan. Nah, disertai dengan penurunan berat badan signifikan. Ini pada kasus-kasus biasanya cancer ya. Cancer tulang yang menyebar ke tulang belakang. Kadang-kadang ada riwayat cancer sebelumnya, nggak tahu, tiba-tiba kok sakit tulang belakang ya. Harus segera periksa ya, apalagi kalau ada riwayat. Nah, kalau jepitan saraf yang sudah cukup serius biasanya kakinya seperti tadi dikatakan L4, L5 saraf yang tadi. Mulai dia mati rasa, kesemutan, nyeri, yang paling berat udah diseret jalannya sebelah. Kalau orang bilang stroke ya, enggak. Karena tangannya masih kuat, sebelah saja. Karena dari tulang belakang, bukan separuh. Ya. Segera periksa apabila dia disertai oleh demam, pasien jatuh. Ya. Pasien jatuh segera periksa kalau sakit tulang belakangnya, terutama yang udah usia lanjut. Karena kita bicara sedikit tentang osteoporosis. Kebetulan bulan kemarin baru hari osteoporosis sedunia, 20 Oktober. Kalau usia lanjut, dia cuma jatuh sedikit aja, krek, tulang belakangnya sudah gepeng, trek. Biasanya dia sakit. Jalan sakit, berdiri sakit, bungkuk sakit. Segera periksa. Ya. Terus? Nah, biasa kalau datang ke dokter, apa yang akan dilakukan? Biasanya kita periksa ya, dilihat dulu tulang belakangnya bagaimana, bengkok enggak, ya, ada tonjolan tidak, ada yang lebih nonjol ataupun ada bengkak di sekitar pinggang. Lalu kita lihat gerakannya bagaimana, kita cek dengan sarafnya ditarik sedikit dari kaki, apakah nyerinya menjalar ke pinggang. Ya, baru biasanya kita sangat mengandalkan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Contohnya yang paling sederhana ronsen, scan, dan MRI. Ya, ronsen tulang belakang akan tampak seperti ini.
Ini hanya untuk menilai tulang dan juga bantalan, tapi hanya dari ketebalannya. Kira-kira kalau ini udah agak turun, ya kita mungkin suspek dia ada penyempitan, tapi nggak bisa tahu dari ronsen. Lanjut. Nah, ini adalah mesin MRI atau scan, terus. Nah, ini adalah CT scan. Semakin hari semakin canggih. Zaman dulu saya sekolah kedokteran umum ngelihat CT scan cuma ini. Sekarang kita bisa ngelihat CT scan benar-benar kayak tulangnya si pasien. Sehingga kita tahu nih, oh apa yang terjadi dengan si tulangnya pasien. Bahkan sekarang ada ronsen yang udah bisa menyerupai scan. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan yang memang kita katakan sebagai suatu gold standard. Standar utama dari pemeriksaan tulang belakang apabila dicurigai suatu jepitan saraf ataupun ada gangguan pada soft tissue, jaringan lunaknya bukan tulang, tulang yang terpilih justru ronsen saja cukup. Tapi kalau MRI kita bisa melihat semuanya. Katakanlah tulangnya misalnya terinfeksi, bisa kelihatan lebih awal, jepitan sarafnya, bantalannya akan dorong ke belakang, bisa terlihat di sini dengan jelas. Karena ini adalah seperti tadi dikatakan, tulang, bantalan, belakangnya saraf. Jadi kalau ada dorongan bisa kelihatan dari sini. Lanjut. Nah, setelah kita tahu semua yang tadi, mudah-mudahan kita bisa mencegah. Pencegahannya bagaimana? Nomor 1, exercise, olahraga. Karena apabila kita sibuk dengan aktivitas sehari-hari, kita tidak olahraga, kadang-kadang badan jadi kaku ya. Jadi misalnya udah kayak, oh oke, saya sibuk bekerja 3 bulan, 4 bulan tanpa olahraga sama sekali. Aktivitas kita cuma hari-hari aja, bangun tidur, pergi jalan, tidak ada olahraga. Olahraga nggak usah banyak-banyak, cukup 15 menit sehari, ada stretchingnya, udah bagus. Ya, latih kekuatan otot dan fleksibilitas. Nanti ada gambarnya, cuma mungkin nggak terlalu jelas, silahkan di searching aja. Otot apa saja yang perlu dilatih? Sebagai tips, jangan hanya otot punggungnya saja, tapi otot perutnya juga. Supaya dia balance, itu juga penting. Berat badan ideal, stop merokok dan jangan stres. Terus, nah ini juga yang tidak kalah penting, yang tadi disampaikan masalah postur. Stand smart, sit smart, and live smart. Jadi duduk kita mesti baik, berdiri pun posturnya mesti baik, mengangkat barang pun mesti hati-hati, terutama yang sudah lanjut usia dan juga seandainya fleksibilitas. Stretchingnya kurang, ya kan? Kalau misalnya seandainya ada yang bilang begini, dok saya ini udah berumur ya, saya ini kayaknya nggak mungkin ya dok, bisa lagi turun, kita bilang cium lutut, enggak juga, latih saja pelan-pelan, pelan-pelan fleksibilitas itu kita tetap dapat. Karena sekarang coba lihat, daerah Jakarta Barat sini banyak sekali berkembang yoga. Emang yoganya yang ikut siapa biasanya? Ibu-ibu kok, maju. Ya kan, maju yoga. Dan ketika ibu-ibu itu ikut yoga, walaupun usianya sudah 50 ke atas, mereka fleksibilitasnya tetap baik. Karena fleksibilitas itu bukan yang disampaikan bahwa saya udah tua, semua udah kaku, enggak. Itu adalah sesuatu yang bisa pelan-pelan dilatih. Dan itu penting. Next. Nah, ini adalah contoh daripada postur berdiri yang tidak baik, ya. Tapi memang sangat sulit merubah ini. Karena kalau kita udah seumur hidup berdiri begini, ya begini. Sebisa mungkin kalau memang memungkinkan ya, kalau ingat apalagi saya ada sakit pinggang, coba dirubah ke sini. Atau setidaknya sampaikan pada generasi berikutnya, mungkin anak-anaknya di rumah, kamu sepertinya berdirinya kurang baik deh. Coba dibenerin. Saya pernah, coba next dulu slide-nya yang berikutnya. Nah, ini postur duduk ya. Yang ini ya kita jarang, biasanya yang duduk itu kebanyakan, apalagi kita seharian di tempat duduk, pasti kita duduknya ngebungkuk sedikit. Saya pun demikian kadang-kadang, apalagi kalau udah capek ya, periksa pasien, udah masuk pasien ke-6, rasanya udah kayak, apalagi belum makan. Nah, postur duduk yang baik itu seperti ini, ya, ergonomis. Jadi banyak keluhan sakit pinggang itu sebenarnya cuma gara-gara masalah postur, ya. Duduklah dengan baik, ini akan menghindari sakit pinggang. Sampaikan kepada anak-anaknya juga, ajarkan duduk dengan baik. Saya pernah melihat suatu video di YouTube, South China Morning Post ya, menunjukkan bagaimana rapinya anak di sana itu, di sekolah itu duduk.
Mereka duduk dengan postur yang sangat baik. Secara tidak langsung ini akan mengurangi beban daripada di masa depannya mereka akan mengalami nyeri pinggang. Next. Nah ini saya juga sering dapat nih pasien. Saya salah angkat dok, saya angkat galon, turun ke bawah, naik, aduh. Langsung khawatir, jangan-jangan tulang saya patah dok, jangan-jangan tulang saya geser dok. Tapi yang tersering adalah ligamen yang menghubungkan antara tulang belakang kita dan panggul. Itu tertarik, stretch, sakit. Sakitnya lumayan ini, 2 minggu baru bisa hilang. Dan ini sangat-sangat mengganggu. Biasanya pasien udah kena ini, cuma bisa baring. Lanjut. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ya, penanganannya kita sebagai medis, terutama dokter bedah ya, jangan termasuk ibu saya. Kalau datang bilang, oh ke dokter apa? Dokter bedah. Wah pasti mau dipotong nih, pasti mau dibedah nih. Enggak begitu. Saya sendiri pribadi sebagai dokter bedah sebisa mungkin kalau bisa tidak dioperasi, kita biarkan tidak dioperasi. Karena operasi sendiri ya kan juga mengandung resiko. Ya, tetapi kalau indikasi operasi, kita akan sarankan operasi. Karena ini akan membawa pasien untuk kondisi yang lebih baik. Nah biasanya kalau yang sakitnya masih awal kita sarankan istirahat. Apalagi yang pasien yang stres gara-gara pekerjaan, kita kasih istirahat 2 hari. Dia sembuh bukan gara-gara pinggangnya aja hilang sakitnya, tapi stresnya juga udah berkurang. 2 hari dapat surat dokter, saya jalan-jalan deh kata itu. Ya, tapi biasanya saya sarankan istirahat ya, jangan dipakai jalan-jalan. Baring, kalau memang masalah cuma di otot, ataupun HNP awal, mudah-mudahan akan membaik. Bisa dengan fisioterapi ya, yang ototnya dihangatkan, biasa dilatih stretching, bisa juga dipijat kalau cuma memang otot. Jadi massage ini ya dipercaya untuk semua kelainan karena tegang otot memang bisa gitu. Makanya ada fisioterapi, ada massage olahraga, ada kedokteran olahraga, itu mereka mendalami yang itu. Ya. Nah, olahraga, exercise untuk pencegahan yang terbaik itu apa? Berenang. Kita semua tahu bahwa pasien saya saraf terjepit derajat awal, rata-rata saya bilang berenang. Terus ada yang balik lagi, dok saya berenang ya dok ya, masih sakit. Ibu berenang berapa kali? 2 minggu sekali. Setidaknya seminggu sekali. Kalau bisa seminggu 2 kali baik sekali. Nah, problemnya biasanya di awal berenang, mereka merasa malahan lebih tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, kurangin frekuensinya, kurangin waktunya dulu supaya terbiasa. Karena ototnya itu yang selama ini lemah, di tulang belakang, di pinggangnya semuanya, itu baru mulai dilatih. Dia tuh sakitnya bukan gara-gara sakit yang bertambah, tapi dia pegel. Dan saya selalu sampaikan ke pasien, berenang ini olahraga yang bagus loh. Karena coba saya tanya, dalam sehari, kapan sih kita bisa begini-begini terus? Atau menggerakkan badan secara penuh? Ini sangat baik. Terutama untuk yang kelebihan berat badan. Karena tidak membebani lutut. Ya, dan semua sendinya bergerak dengan baik. Jadi sehat. Ya, boleh pakai korset. Tapi banyak juga yang pakai korset, terus-terusan saya pakai korset. Pakai korset pun ada waktunya. Untuk informasi nih, tidak banyak yang tahu. Banyak nih kan orang tua yang kita pasangin korset, habis itu kita pasang korset aja terus. Padahal pasang korset, lama-kelamaan tulang punggungnya ini akan, otot-ototnya ini bertumpu sekali sama korset. Sehingga ototnya males. Ya, sebaiknya pasang korset, nyerinya reda, ayo kita latih deh. Omanya di rumah supaya kita ajak kolam renang. Kalau bisa berenang, kalau tidak bisa berenang ya dicarikan latihan yang lebih baik atau dibawa ke fisioterapi. Ya, baru biasanya ada yang pasang koyo, itu berarti kompres hangat, ya. Ada yang pasang koyo dingin, berarti kompres dingin. Dan juga bisa dikasih obat-obatan. Nah, biasanya kan pertama kita fisioterapi, olahraga, semuanya korset gagal. Kasih obat. Kalau sakit sekali, biasa langsung kasih obat, ya.
Kalau misalnya semuanya udah enggak berhasil, baru yang berikutnya. Tolong berikutnya. Nah ini contoh gerakan untuk mengatasi nyeri pada tulang belakang ataupun pada pinggang ya. Silakan aja, ini banyak sekali ya. Silakan dicari sendiri. Next. Nah, kalau sampai semuanya itu enggak bisa, apa yang harus dilakukan, Dok? Ya mau enggak mau ada yang namanya intervensi. Saya enggak bilang operasi ya. Operasi ini terlalu menakutkan kadang-kadang untuk sebagian orang. Jadi saya sampaikan intervensi. Kenapa sekarang tidak dikatakan operasi saja? Karena tidak semua sekarang operasi. Kita sekarang banyak sekali teknik pengobatan minimal invasif. Zaman saya dulu sekolah, jepitan saraf tulang belakang, kita operasi buka lebar. Luka segini, masuk ke dalam otot. Zaman sekarang lukanya cuma 1 jempol. Karena dimasukin cuma kamera. Kamera masuk, bantalannya keluar, ya bantalannya dicabut dari situ. Dipotong, ambil. Jadi luka kecil, otot kesayat sedikit, nyaman. Kalau misalnya dia sendinya yang nggak enak, suntik. Suntiknya bagaimana? Langsung kita pakai ronsen. Jadi sekarang intervensi itu ada banyak sekali. Dan mudah-mudahan lebih minimal invasif, mengurangi nyeri, dan minimal resiko. Ya, saya enggak bahas ini semua ya, karena ini memang untuk yang sudah keluhannya cukup lanjut dan biasanya akan dijelaskan oleh dokter sewaktu konsultasi. Terus? Nah, sebagai resume akhir adalah tidak ada cara yang pasti untuk mencegah nyeri tulang belakang. Tapi setidaknya setelah presentasi ini beberapa tips dan informasi yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup dan bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan juga keluarganya. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, berikan aplaus. Ya, terima kasih Dr. Rudi. Ya, ibu-ibu sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Tadi saya udah dapat bocoran, udah ada beberapa nih yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu boleh angkat tangan, nanti akan dikasih mic. Silakan. Ya, Ibu Gultom, silakan. Salam. Shalom Ibu. Mak, saya kan udah pernah jatuh dari tangga. Terus saya udah ke dokter, udah di scan, terus udah terapi. Tapi sekarang punggung saya sakit, jadi kayak seperti yang dibilang dokter sekarang tuh Pak, jadi agak bongkok, jadi jalan saya agak bongkok sekarang gitu. Saya selalu pakai korset, kata dokter tadi kalau pakai korset itu ada yang salah. Jadi saya nggak tahu pakai korset caranya kayak gimana gitu. Terus kalau saya tidur sekarang, saya nggak bisa terus telentang gitu. Saya miring dulu, nanti lama-lama saya saya betul-betulin gitu cara tidurnya, baru bisa saya telentang gitu. Terus kalau mau turun dari tempat tidur, saya mesti hati-hati dulu. Jadi saya kayaknya kayak tegang gitu. Jadi sebelum saya bangun, saya olahraga dulu di tempat tidur. Angkat kaki, angkat tangan. Terus gimana caranya lah supaya jadi rileks nih tubuh ini gitu. Tapi memang aktivitas saya sehari-hari, soalnya kan saya single parent Pak. Jadi semua pekerjaan saya handle semua gitu. Apapun pekerjaan itu di rumah, masak, nyuci sendiri, tapi memang baju sendiri gitu karena anak enggak lagi gitu. Jadi saya minta saran dari dokter bagaimana gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Gultom. Ini adalah contoh hari-hari ya. Pasien tuh banyak yang datang seperti ini. Sekarang kita kupas satu-satu. Ibu sudah pernah berobat ke dokter, tulang belakang ibu bongkok, sudah pernah di-scan, ya kan? Nah, hasilnya apa, Bu? Mic-nya tolong. Hasilnya tadi dari scan-nya hasilnya apa? Mic-nya boleh dikembalikan. Hasil scan-nya apa waktu itu? Oh, enggak tahu. Ya itu. Kasih rongsen aja gitu. Oh, ronsen bukan scan. Ada di scan, ada di scan rongsen. Gitu. Tapi waktu itu informasinya belum nyampe. Kenapa gitu? Enggak dibilang. Kalau kata dokter tadinya habis di scan gitu ya. Ini katanya mesti kalau dokter yang masih
memeriksa saya, dibilang ini mesti diisi Bu, nggak tahu isi apa, isi semen nggak tahu. Ya betul. Itu isi semen. Tapi saya kasih tahu dulu sama dokter senior, katanya apa bisa mesti dioperasi. Terus dokter senior bilang ini nggak usah, coba tanya dulu ibu itu apa aktivitasnya banyak. Saya bilang Banyak. apapun saya kerjain, saya bilang gitu. Biar perlu naik ke loteng juga saya kerjain. Saya bilang. Akhirnya? Gitu, dokter. Akhirnya Akhirnya nggak jadi. Karena? Itu kan nggak usah perlu katanya, soalnya itu aktivitas si ibu masih bisa katanya gitu. Ya. Jadi nyeri tulang belakang yang paling sering ya. Ini contoh yang sering nih. Saya sakit tulang belakang. Saya jatuh. Tiba-tiba semakin lama tulang belakang saya kok semakin nonjol. Yang tersering itu apa? Sebenarnya yang harus kita telusuri dan kita cari kejar terus adalah tulang ibu sudah tidak padat. Karena tulang belakang kita kalau padat mau jatuh ke duduk sekalipun biasanya dia tetap bagus. Kecuali kita jatuh dari ketinggian ya. Kalau cuma jatuh kepleset ke duduk sakitnya di bokong aja. Tulang belakangnya biasanya masih bagus. Tapi semakin bertambah usia ya, sedikit cerita tentang osteoporosis. Karena saya kemarin baru bicara tentang osteoporosis. Ini sangat penting, kebetulan hari ini audiensnya ibu-ibu. Osteoporosis ini penyakit yang sering sekali menyerang ibu-ibu. Terutama yang sudah berhenti menopause. Karena selama masih bulanan, biasanya hormon estrogen itu melindungi kekuatan tulang, sama seperti jantung. Tapi kalau sudah selesai, berhenti, sangat disarankan 2-5 tahun pertama segera periksa kepadatan tulang. Apalagi kalau memang gaya hidupnya dari muda, tidak terlalu aktif, tidak terlalu banyak jalan, ya, badannya kurus. Kenapa? Tulang kita itu kepadatannya dirangsang oleh tekanan loh. Kan ibu kan termasuk ya tidak terlalu berlebih ya. Tapi kalau berlebih ya kita sakit lutut biasanya. Jadi ya proporsional. Jadi osteoporosis ini sangat penting. Yang menyebabkan tulang belakang ibu pelan-pelan melengkung itu adalah karena tulangnya udah tidak padat. Jadi treatment dari dokternya itu kemarin disarankan oke, suntik semen. Jadi tulangnya kalau di ronsen, ibu ndak tunjukin, mudah-mudahan saya benar ya. Udah gepeng, terutama di bagian depan. Biasanya karena apa? Kita kan semakin lama semakin begini nih. Sehingga bagian depannya dia pelan-pelan juga mulai mendek, mulai gepeng. Dengan begitu beban kita dari atas ke bawah berubah semua. Makanya nyeri. Dan kalau ibu tadi bilang, saya ya dok ya kalau baring, ke duduk, ke berdiri mesti makan waktu. Karena gerakan yang tiba-tiba menyebabkan saraf-saraf yang di belakang itu tertekan. Jadi memang, tapi saya sampaikan apa adanya ya, problemnya adalah osteoporosis ini di negara kita itu belum terlalu serius dibahas ataupun menjadi concern daripada, kita nggak usah bilang pasiennya ya, dari dokternya sendiri. Ya tidak banyak dokter. Balik lagi, kenapa? Insurance, social problems. Kadang-kadang saya juga kalau misalnya, oh hari ini saya ada sempat nih ketemu sama orang-orang dari Kemenkes ya. Saya sebagai dokter tulang saya selalu bilang bagaimana kalau seandainya periksa kepadatan tulang ataupun pengobatan daripada keropos tulang. Keropos tulang bisa diobatin loh. Jangan kita bilang terima nasib. Bagaimana kalau seandainya dimasukin ke dalam project ataupun program BPJS. Karena kita sebagai dokter tulang selalu berpikir, bukan dokter tulang aja, mencegah kan lebih baik daripada mengobatin. Seandainya nih ya kan, kita bisa periksa kepadatan tulang semua pasien. Habis itu begitu kita tahu nih, oh tulangnya sudah mulai nggak kuat nih, kita kasih obat. Mudah-mudahan kan yang jatuh terus patah kan enggak banyak. Kalau sampai patah kan operasi kan lebih mahal daripada nyuntikin obatnya saja. Tapi bahkan negara sekelas Amerika pun masih belum terlalu care masalah yang ini. Sehingga osteoporosis ini memang masih menjadi suatu masalah, burden. Jadi ibu ya kembali lagi, masalah di tulang belakang ibu sebenarnya pertama pasti tulangnya keropos. Yang kedua makanya semakin melengkung.
Ketiga, nyeri ketika ibu bergerak itu disebabkan oleh karena sarafnya pelan-pelan tertekan. Tips lagi satu, untuk pasien yang memang sudah lanjut usia dan juga badannya tidak terlalu fleksibel, sebaiknya kalau dari tempat tidur bangun, kita tidak langsung memberikan beban pada tulang belakang dengan cara langsung miring dulu seperti ibu, udah betul, baru turunkan kaki pelan-pelan ke samping. Mau tidur pun sama, duduk dulu, miring dulu, pelan, baru baring. Itu yang tidak terlalu membebani tulang belakang, tidak terlalu men-stretch dan tidak menimbulkan nyeri. Ya Bu, namanya kalau sakit ya, saran saya datang lagi kejar. Dok, saya masih sakit. Kemarin saya dokter bilang operasi kan, masih sakit. Gimana dong? Saran saya. Supaya nanti di work up lagi. Bawa pemeriksaan lama ke dokternya, dinilai, seandainya memang diperlukan, pasti perlu tindakan. Kan enggak mungkin dong, kalau misalnya sakit dibiarin terus-terusan. Ya ibu pakai korset ya boleh, seandainya ini relief ya, lebih baik. Tapi masalahnya kan, kalau tadi kita cerita bahwa nyeri di tulang belakang hanya masalah otot, bolehlah kita pakai korset. Tapi jangan lama-lama. Nyerinya sudah kurang, rasanya sudah nyaman, stop, latih ototnya supaya kuat. Supaya tidak tergantung. Sedangkan ibu beda ya kasusnya. Kalau ibu pakai korset rasanya lebih nyaman ya mesti dipakai. Tapi sumbernya yang mesti diatasin. Karena ini kan hanya membantu korsetnya, tidak akan menghilangkan. Cukup menjawab Bu? Atau ada mau nanya lagi gitu? Atau masih belum sampai gitu? Ya gimana? Saya kan beli korset yang sampai ke bahu gitu ya. Saya beliin gitu. Tapi rasanya karena ada ganjalan bantalnya tulang itu, jadi nggak enak dipakai. Jadi sebenarnya korsetnya yang kayak mana Pak Dokter makainya gitu. Kalau dipakai sampai ke atas, itu berarti levelnya dia agak di atas. Kalau sana yang di bawah, itu hanya untuk level di bawah. Tapi memang problemnya pakai yang sampai ke atas ini memang nggak nyaman. Kalau tahu contoh pasien skoliosis, pencegahannya supaya pada anak-anak ini dia tidak bertambah parah ya biasa dipasang korset sampai ke sini, sampai ke depan, supaya tulangnya nggak tambah bengkok. Tapi memang nggak nyaman. Jadi kalau pasien nanya sama saya ya kadang-kadang ya udah nggak apa-apa lah Bu, ibu nyamannya yang mana. Tapi ini kan hanya membantu, tidak menghilangkan masalahnya. Saran saya sih ibu berobat lagi. Pernah saya beli yang ada tulangnya itu dokter di sini, jadi nggak nyaman makainya. Betul. Pertama-tama saya beli yang M gitu, tapi agak enak juga makainya. Saya bilang saya ganti dulu, saya ganti sama XL gitu. Nggak taunya ada tulangnya di sini, ada bantalannya. Jadi malah tambah nggak enak, nggak pernah pakai padahal udah beli mahal. Jadi ibu pakai yang pinggang bawah aja ya. Jadi cuman dipakai yang pinggang aja. Ya. Senyamannya saja Bu. Oke. Tapi yang penting mesti diatasin yang masalah yang pertama. Iya, makasih ya Ibu Gultom untuk pertanyaannya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang menyusul nih Pak. Dari Zoom ya. Shalom Pak, suami saya sering sakit pinggang sampai panas. Jadi tiap mau tidur harus pakai counterpain. Itu boleh enggak Pak? Iya. Di terapi konservatif, non operatif tadi dijelaskan di slide, ada kompres dingin, ada kompres hangat, ya. Ya kalau memang ini relieving, mengurangi gejala, silahkan. Tetapi kalau misal seandainya nyerinya bersifat panas atau menjalar, contoh belakang paha, betis, ya kan? Ataupun kesemutan di ujung kaki, walaupun kesemutan bisa banyak ya, belum tentu masalah tulang belakang. Itu mesti dicari tahu dulu, kenapa? Apa masalah di tulang belakang? Jadi kalau kita misalnya ngobatin dengan cara gosok counterpain, padahal nyerinya udah 2 bulan enggak hilang-hilang nih. Kan kita kan enggak tahu nih sebenarnya penyebabnya apa, kok enggak hilang-hilang ya. Ya sarannya ya kalau nyerinya memang sudah cukup lama ya seperti tadi disampaikan 2 minggu, 2 bulan enggak sembuh-sembuh, periksa dulu. Tahu ya, Pak. Ya, nanti kita lihat sana oh saya nyerinya pinggang aja. Belakang enggak. Terus kelihatan dari biasa ronsen dulu. Dari ronsen aja kita bisa tahu nih, ini otot. Biasa tulang belakangnya tuh lurus, dia tegak. Spasme otot dia bilang. Biasa kita kasih obat, boleh ya. Juga biasanya pasiennya kita sarankan untuk exercise. Setelah nyerinya berkurang, fisioterapi, exercise.
Mudah-mudahan sih kembali ya, maksudnya bisa kembali aktif. Apalagi kalau misalnya baru ya panas-panas sedikit di belakang paha masih bisa lah ya, nggak usah dioperasi. Iya. Oke, semoga menjawab ya dari Ibu Ros Supriyatin yang dari Zoom. Ada satu lagi dari online juga nih Pak, Ya. dari Zoom. Pertanyaan dari Ibu Heni. Saya udah kena syaraf kejepit atau tulang belakang agak bongkok. Saya udah MRI ya, MRI kali bukan MIR ya. Katanya ada di susunan ketiga bantalan udah mulai tipis. Korset apa yang baik? Yang pakai tulang 4 atau 3 atau yang pakai pemanas? Cara duduk yang benar apa kaki harus injak ubin? Ya, cara duduk yang benar itu sesuai tadi di gambar. Mungkin nyampe enggak tadi di Zoom? Enggak, sampai. Ya. Mungkin boleh tayangkan kembali ya posisi duduk tadi Ya, gitu ya. kalau cara duduknya kita postur tegak, tidak bungkuk begini, ya. Dan biasanya banyak juga yang saya juga mempelajari cara duduk yang baik nih sebenarnya, karena pekerjaan saya kan juga banyak duduk ya, duduk berdiri, ya itu aja setiap hari dari pagi sampai ke malam. Jangan lupa selain postur yang bungkuk begini yang mesti diperbaikin adalah bahunya jangan naik ya, turun, relax aja gitu kan. Nah terus masalah yang tadi bantalan level 3. Nah korset itu dibagi-bagi. Kalau kita kasih nama, dia ada namanya lumbar spine corset. Lumbar spine orthosis. Berarti untuk tulang lumbar. Lumbar itu tulang belakang kita itu terbagi menjadi 3. 4 sebenarnya. Cervical leher, thoracal ini bagian rongga, dada, lumbal itu di pinggang. Baru di bagian ekor namanya tulang sakrum. Kalau seandainya level 3-nya itu ada level lumbar, level tulang pinggang, ya kita beli yang namanya korset LSO. Jadi lumbar spine orthosis. Kalau ditanya lagi, dok yang ada tulangnya atau enggak ada tulangnya? Senyamannya. Ada pasien yang bilang, saya pakai yang ada tulang tambah sakit dok. Karena fungsi daripada si korset ini hanya untuk membantu otot-ototnya sementara. Tapi kalau problemnya dibilang ada jepitan, seberapa besar jepitannya? Ada pasien kalau datang biasanya selalu kita konservatif. Datang, oh ya oke, MRI-nya udah jelas, HNP biasanya ya udah oke, dorong dulu fisioterapi. Fisioterapi 2 bulan enggak sembuh, ya akan disarankan untuk tetap intervensi. Kalau pasiennya bilang saya takut dok, saya belum berani, lanjut lagi fisioterapi. Biasa saya minta sekalian ditambah fisioterapinya, tambah exercise, latihan stretching, berenang. Bahkan ada salah satu keluarga saya pernah divonis untuk operasi tulang belakang karena memang sudah lumayan jepitannya. Ketemu saya cuma bilang berenang dulu aja. Dan dia rutin sekali berenang, seminggu 3 kali. Terakhir enggak operasi itu dan hilang keluhannya. Jadi kalau memang seandainya dibilang levelnya di L3, ya sarannya korset lumbal, tulang enggak tulang, kembali lagi ke pasien. Enggak masalah, senyamannya saja. Tapi masalahnya jepitan sarafnya itu seberapa. Kalau misalnya sudah menimbulkan keluhan seperti kakinya sudah enggak kuat, enggak bisa ngangkat kaki, saya enggak pernah suruh fisioterapi lagi. Langsung saya kirim ke dokter tulang belakang untuk dilakukan tindakan. Karena mau fisioterapi, mau berenang itu udah enggak mungkin. Tapi kalau masih rasanya kayak panas-panas sedikit, ya kan, sakit di belakang paha. Kan nyerinya bisa macam-macam, bisa panas, bisa ditusuk-tusuk, bisa ngerasa nyeri gitu kan, pegel, rasanya kayak kecengkrem. Itu keluhan-keluhan dari jepitan saraf. Ya. Oke, makasih dokter. Tadi Semoga belakang ada yang mau tanya menjawab satu? Ya, Oveli ya, oke silakan. Iya, terima kasih dokter buat penyampaian materinya. Saya mau bertanya yang pertama, apakah kalau kita rebahan ya di luar kita istirahat gitu, itu ada waktu ideal? Karena kadang-kadang kalau saya pribadi ya, kalau kelamaan justru malah bikin capek gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lagi dapat siklus haid nih, dari pinggang ke bawah tuh seringkali lebih terasa capek, sakit, apakah itu normal atau enggak dok? Itu aja pertanyaannya, terima kasih. Iya. Kalau soal istirahat ya, baring, tapi di luar daripada jam tidur normal,
terus rasanya enggak nyaman gitu. Tidurnya di tempat yang biasa tidur gitu. Maksudnya di kasur yang biasa gitu. Tapi rasa enggak nyaman. Saya enggak bisa jawab. Saya enggak bisa jawab. Karena pola kebiasaannya saya enggak tahu. Nomor 2, masalah siklus bulanan. Saya mesti telepon dokter Objin dulu. Enggak. Karena kita kan memang struktur kita internal ya. Mau rahim pun juga ada sarafnya. Ya. Sehingga nyerinya itu nyeri menjalar. Kan nyeri itu ada yang bisa memang dia referring. Sedangkan semua tadi kan disampaikan bahwa mau tulang belakang leher, di sini, di pinggang, semuanya itu persarafan semua yang memberikan rasa. Ketika akhirnya dari siklus bulannya sendiri, kontraksi daripada rahimnya itu sendiri ketika dia sedang siklus, memberikan rasa nyeri, ya dia akan tetap kembali lagi ke sekitarnya. Referring pain. Ada pasien bilang, saya sakit lutut dok. Oh, terus saya langsung bilang, pasti lututnya pengapuran. Enggak. Saya cari lagi. Mana tahu ternyata lututnya tidak apa-apa. Yang masalah ternyata sarafnya. Bisa juga dia sakit lutut. Tapi dia bilang, sakitnya dok sampai ke atas, sampai ke pinggul. Belum lagi dia bilang lagi, saya sakit sini, sakit ke sini. Saya sakit lutut, saya sakit pinggang. Ya itu karena kan memang seperti tadi sampaikan, kalau kita punya beban kita sudah tidak satu garis yang baik, karena kaki kirinya sakit, lutut kiri sakit, biasa saya sakit pinggang kanan. Lutut kanan sakit, saya sakit pinggang kiri. Oke, makasih dokter. Semua juga menjawab ya, Heli ya. Oke, ada lagi? Oh, Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Shalom dokter. Shalom. Saya ingin bertanya, saya ini udah berobat ke dokter ortopedik, udah beberapa lama gitu ya. Terus saya nih ada kalau jalan beberapa meter itu rasanya narik dari betis sampai ke pinggang gitu. Nah itu kan harus berhenti dulu beberapa menit baru jalan lagi. Kemarin ini saya udah di MRI, kata dokter kena L5. Ya. Itu bagaimana ya, tapi tetap makan obat terus gitu. Exercise, statistik, sepeda, sama dokter suruh berenang, tapi saya belum lakukan berenang ya. Ya. Oke, makasih dokter. Udah berapa lama Bu sakitnya? Sakitnya udah lama, tapi kadang hilang, kadang sakit gitu, ya kan. Nah kemarin ini yang dengkul lutut kanan sudah sembuh, udah fisioterapi apa. Sekarang yang kiri, Ya. nah, kiri kalau jalan tuh narik begitu, fisioterapi terus jalan. Makasih dokter. Iya Bu, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena ini hari-hari yang betul-betul hari-hari. Biasanya sakit dulu, kan tadi sampaikan, biasa sakit dulu yang kiri lutut, ya. Baru sakit yang kanan, ya. Habis itu pinggang. Jadi tadi kan Ibu sampaikan, saya kalau jalan enggak sanggup jauh. Kalau udah agak jauh, saya mesti duduk dulu. Tadi ada di slide tuh yang di awal-awal, bahwa nyeri apabila duduk, berdiri ataupun berjalan. Dan dia akan berkurang dengan istirahat. Kalau misalnya nyerinya yang lumayan, ibu baring malah lebih enak. Tapi mungkin di awalnya, ibu yang sakit duluan itu adalah lututnya. Sehingga akhirnya tulang belakangnya tadi yang disampaikan, dia jadi enggak stabil karena bebannya beda, ya kan? Sehingga menimbulkan nyeri juga di pinggangnya. Terus yang kanan kemarin sakit, sekarang yang kiri. Karena ketika kita sakit yang kanan, kita akan beban ke kiri. Lama-lama yang kiri sakit, yang kanan hilang. Nanti ngulang lagi siklusnya. Jadi kalau untuk sarannya seperti dengan tadi faktor resiko semuanya ya, ibu harus latihan. Ibu ada olahraganya ya, makan makanan sehat, turunkan sedikit berat badan. Mudah-mudahan, karena ini berkaitan dengan beban.
Nah, bagaimana caranya? Termasuk dengan olahraga yang tadi. Ibu kan sudah disarankan untuk sepeda, bagus. Sepeda itu adalah olahraga yang baik untuk sendi, lutut. Dia memperkuat otot-otot di sekitar lutut sehingga penyangganya baik dan juga dia tidak memberikan beban. Tapi banyak yang salah paham. Dia bilang sepeda bukannya beban lututnya bertambah. Enggak dong, karena kan dia tidak bertumpu. Dia hanya ngayuh, yang kerja itu ototnya. Dan sendinya sangat aktif dengan bersepeda. Atau opsi berikutnya berenang. Karena berenang benar-benar tidak ada beban. Kita jalan di air aja lebih ringan. Banyak orang yang sakit lutut, cukup jalan aja di air. Jalan di air, biasanya pelan-pelan sendinya akan bergerak. Dan kita juga tidak memberikan beban berlebih ke sisi yang satu. Kalau enggak kita kalau jalan biasa nih, pasti bebannya beda. Jadi sarannya dimulai dari berenang ya, dan juga kurangi berat badan sedikit Bu. Mudah-mudahan dengan bebannya yang berkurang, lutut kita yang sebelah, kita misalnya berat badan ideal tuh 60. Tapi lutut kita ini sudah kita pakai seumur hidup. Jadi kita bukan bilang bahwa oh ya ini berat badan yang sekarang ini yang membebani lutut saya. Banyak pasien juga bapak-bapak ya, nyeri lutut ini paling banyak sama ibu-ibu sebenarnya. Tapi banyak juga bapak-bapak yang sekarang datang umur 50-an udah sakit lutut. Udah bergeser trennya. 10 tahun lalu yang saya periksa pasien rata-rata semuanya yang sakit lutut ataupun saya operasi adalah ibu-ibu. Ya, tapi sekarang tambah ke sini bapak-bapak pun banyak. Kenapa? Masyarakat kita sudah aktif. Zaman dulu bapak-bapaknya cuma cari duit pagi sampai malam. Zaman sekarang bapak-bapaknya seminggu 2 kali main badminton. Dari muda. Jadi lutut kita itu rusak karena memang sudah kita pakai seumur hidup. Ditambah lagi dengan beban yang berat. Contoh kalau misalnya yang main basket, main badminton, terus dibilang dari muda udah main. Kenapa kalau tua baru sakit? Karena kita punya kemampuan tubuh, semakin kita bertambah usia, kemampuan penyembuhannya semakin berkurang. Contoh anak-anak patah tulang, 1 bulan sembuh dia. Anak 3 tahun patah tulang 1 bulan sembuh loh. Makanya saya selalu edukasi masyarakat, apalagi saya dulu di Kalimantan ya, 90% pasien saya itu udah kedukun patah. Oh itu dulu berhasil anak saya, iyalah. Orang anak-anak tulangnya kalau misalnya patah asal nempel aja nyambung. Ya kan kemampuan remodeling yang sangat luar biasa. Nah tapi kita semakin bertambah usia, kemampuan regenerasinya itu berkurang. Jadi tulang rawan di lutut kita itu kalau dia rusak ketika kita sudah bertambah usia, kemampuan dia untuk menyembuhkan jaringan yang lecet ataupun luka itu tuh sangat minim. Sehingga biasa prosesnya progresif, lanjut terus. Lukanya kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Mudah-mudahan kalau dengan dikurangin bebannya, ya, jangan naik turun tangga, itu juga disarankan. Mudah-mudahan nyeri di lututnya berkurang. Nah untuk tulang belakangnya yang kena jepitan di L5, disarankan coba dulu berenang. Iya. Mudah-mudahan akan mengurangi gejalanya. Oke. Ya, Bu ya. Ya, terima kasih dokter ya. Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Satu lagi ya untuk pertanyaan di onsite dan online. Oh maaf Ibu, sudah ada Ibu Nursiah ya terakhir ya. Ibu Nursiah, silakan Ibu Nursiah. Sudah dari tadi soalnya. Silakan. Saya senang loh nih, antusias. Iya Pak, masih banyak sebenarnya Pak. Cuma kita batasin nih. Tinggal dua pertanyaan terakhir aja Pak ya. Terima kasih untuk dokter. Kedatangan dokter sangat menyenangkan. Kami dapat ilmu semuanya. Terima Ibu kasih. yang ada di sini semua. Dokter, saya semuanya yang diucapin dokter itu pada diri saya udah nyata itu semua. Tapi berenang saya udah laksanakan bertahun-tahun, member kemana-mana. Sampai ke Ancol pun saya udah member. Jadi sekarang yang saya nanya lebih singkat aja ya karena waktu udah. Kalau saya duduk, yang dibilang dokter tadi panas sebelah kanan tuh, sakit. Makanya saya mungkin dokter parentin saya tadi duduk gelisah. Enakan saya lebih banyak berdiri daripada duduk banyak. Sekarang itu aja yang saya nanya lebih baik. Itu karena apa? Bagaimana caranya untuk jangan terlalu sakit kalau duduk banyak. Terus kalau dipakein terapi itu apa yang memanaskan tubuh itu? Royal yang dipanasin itu. Boleh enggak itu sering gitu? Itu aja pertanyaan saya. Ya, Makasih. Bu. Oke, makasih Bu Nursiah. Silakan dokter. Ya, Ibu
berarti udah ada jepitan saraf dalam waktu yang cukup lama. Sudah. Ibu sudah berusaha untuk berenang, tetapi nyerinya masih, Iya. terutama kalau duduk. Sakit. Iya, nomor satu ibu posisi duduknya sudah benar atau belum? Kalau misalnya posisi duduknya yang mana yang sakit kan berarti kan itu menimbulkan jepitan pada sarafnya bertambah. Tetapi kalau ibu dengan berenang, berarti kita udah coba treatment konservatif, ini tidak berhasil. Ya sarannya diperiksakan ke dokter. Ibu sudah pernah MRI kan udah kelihatan jepitan sarafnya di mana? Udah. MRI terakhir kapan? Sudah setahun. Setahun. Dokter saya si Suhendra yang di Siloam. Dokter Henry. Uh-uh. Ya enggak apa-apa. Jadi dengan jepitan saraf yang tidak membaik dengan konservatif, ya kan, mungkin kita perlu tindakan berikutnya. Tapi sarannya ya diperiksa lagi dulu saja. Ya. Oke, Bu Nursia sudah menjawab ya? Iya. Oke, Ya, makasih. untuk yang warmer tadi, warmer. Oh, belum. Warmer, Oh, iya. saya kelewat. Iya, silakan. Yang warmer itu ya, itu kan tidak ada bedanya sama kompres hangat, Bu. Ya. Tapi kalau masalah penggunaannya seberapa sering ya, kita di kedokteran kan tidak menggunakan yang seperti itu. Jadi saya tidak bisa memberikan, oh ya ini evidence base-nya, ini penelitiannya seperti ini. Ya, jadi saya tidak jawab deh yang ini. Tidak apa-apa ya. Mungkin karena ini kan lebih ke kayak alternatif gitu. Iya, iya. Ya, Bu. Oke, dokter ini masih ada 3 pertanyaan yang online tapi jawab singkat-singkat aja ya dok Oke. ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Leo Hamid Effendi. Salam, saya kalau mau bungkukan badan atau memiringkan badan, tulang belakang saya bisa bunyi kret-kret gitu tapi sakit. Kadang bisa sakit menjalar ke paha gitu dok. Kalau berdiri lama atau jalan jauh nggak bisa sakit, jalan jauh nggak bisa sakit pinggang. Saya sakitnya sudah sekitar 2 tahun, bagaimana saya bisa mengobatinya ya? Itu pertanyaan pertama. Singkat, Oke. berarti diperiksa. Oh, diperiksa ya. Dokter. Dokter Rudi ya, Rumah Sakit EMC Geraha Kedoya. Ya, sebenarnya Jam kan 5. dengan dia berbunyi ketika kita melakukan gerakan, di sendi apapun, berarti di situ sudah ada suatu pengapuran. Dan pengapuran ini bisa menyebabkan jepitan pada saraf. Ketika dia jalan juga merasakan nyeri, tidak bisa jalan jauh, berarti memang ada penjepitan saraf yang Harus lumayan diperiksa. serius. Harus Sebaiknya diperiksa. diperiksa. Ya? Oke, yang kedua dok, pertanyaan dari Ibu Susan. Dokter, saya mau tanya, kalau saya untuk tidur saya nggak bisa miring untuk posisi kiri kanan karena saya hanya bisa miring ke kiri baru bisa saya pulas tidurnya. Apakah dengan begitu nggak masalah dok? Badan saya sering sakit tapi kalau saya sudah jalan pagi badannya sudah enakan. Saat mau tidur yang berasa badannya sakit. Makasih dok. Ya, yang kadang-kadang online ya kita nggak lihat ya pasiennya, masih Iya. muda enggak Iya, gitu iya, kan. Kalau iya. kayak tadi ibu yang Iya. nanya kan kita udah tahu nih kan secara usia. Spondilosis ataupun pengapuran pada tulang belakang, biasa badan kita kaku, bangun pagi kaku, setelah stretching enak dia. Ya, kalau misalnya nggak bisa jalan jauh, biasa ya itu yang disampaikan bahwa kemungkinan ada gangguan pada penjepitan saraf tulang belakang. Tapi kalau cuma sekedar kayak saya kaku di pagi hari, setelah saya stretching, saya jalan, saya exercise. Kenapa exercise penting? Coba bayangin nih kalau kita nggak pernah exercise, nggak pernah latihan, bangun pagi, ya oke langsung kerja, pulang tidur, besok lagi. Badan kita tuh kaku sekali. Ya. Sejauh kalau misalnya dengan exercise saja bisa membaik, ya kan? Rutin, pagi 15 menit stretching, jalan, oke. Mudah-mudahan hilang. Tapi kalau seandainya enggak bisa jalan jauh ataupun baring tadi kan. Baring mungkin kita kembali lagi ya, faktor tempat tidur. Evidence based penelitian berkata bahwa oh ya ini bukan yang promosi komersil bilang pakai spring bed yang untuk ortopedi kata itu. Ya itu jurnal di Amerika mereka bilang ini memang komersil saja. Kalau menurut saya carilah yang tidak terlalu empuk, yang memang membuat kita punya curve daripada tulang belakang itu tidak pernah kembali waktu kita istirahat, itu kurang baik. Contoh tempat tidur busa masuk semua, ya tulang belakang kita akan tetap seperti itu. Ya, carilah yang memang agak ergonomis. Jadi kalau bisa dibilang saya nggak nyaman, coba tempat tidurnya diperbaiki dulu bagaimana. Oke, makasih dok. Yang pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Ibu Esther Sonata. Dok, kalau kena saraf kejepit boleh senam aerobik nggak? Senam kejepit, aerobik, tapi ya. Jadi ini semua tergantung pada bebannya. Saraf kejepit itu kan kalau seandainya bantalan ya yang mendorong saraf ke belakang, itu kan memang lebih ke arah daripada tekanan daripada sumbu tubuh kita. Makanya kenapa bukan olahraga impact ataupun lompat, ya kan? Ataupun olahraga lari, apalagi main yang lompat-lompat akan memberikan beban yang lebih.
Jadi kalau saraf kejepit, saran olahraga yang terbaik memang berenang. Berenang ya, oke. Ya pertanyaan sudah selesai Ibu-Ibu, semoga bisa membantu ya. Ada closing statement mungkin Dok, nasihat buat kita semua untuk Ya. kita jaga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian dan undangannya ya dari teman-teman GBI Eklesia. Mudah-mudahan acara hari ini sekali lagi bisa membawa manfaat ya untuk ibu-ibu dan juga orang terdekat dan terkasih. Dan tipsnya memang seperti kita ketahui semua penyakit ya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Kalau seandainya memang syukur-syukur masih pada sehat ya. Ya sekarang udah tahu nih pencegahannya bagaimana ya untuk stay aktif gitu kan. Ada exercise-nya, jangan lupa flexibility. Tadi kan udah disampaikan jangan lupa fleksibilitasnya juga dilatih gitu. Dan juga untuk yang generasi berikutnya yang muda-muda itu di encourage. Termasuk tadi kan informasinya ada osteoporosis. Ya, osteoporosisnya juga tuh kita cegah. Asupan kalsiumnya cukup, vitamin D-nya cukup, aktivitasnya cukup, ya, hidup sehat. Ya itu saja dari saya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Oke, Amin. ya makasih Dr. Rudi. Ya saya kembalikan kepada Ibu Meli, silakan. Haleluya.